Jadi dia udah ada beberapa project buat bikin game gitu. Jadi kadang sendiri, kadang dia kolaborasi sama teman-temannya di luar negeri. Ada acara bareng anak-anak. Tadi sudah tampil lagi. Boleh ya. Dia udah biasa. Sudah tampil. Sebenarnya untuk inspirasi juga. Benar. Mereka itu bermotivasi. Iya. Oke. Yeah, so do you have any question for Pak Dokter? Okay, so the first question is Assalamualaikum Sama Nicholas. Welcome back to Nicholas Time, and today I am going to go to Baduy to meet the original Sundanese tribe and to donate to them things like food, books, money, Quran, and a bunch of other things. And to go there, however, it takes about 3 hours. So, see you soon! Nicholas, this is the Muslim Baduy village, and here are some of the houses. They are very traditional, very traditional houses. And some of them, and there's just some of the kids here. So I'm going to share this with them. Tempat ini nama tempatnya ini Lembah Barokah. Lembah Barokah. Ciboleger, Baduy. So do you have any question? And before introduce yourself first, and then you can ask the question to Pak Dokter Ashari. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nicholas, and I am 9 years old. I am a YouTuber. My YouTube channel name is Nicholas Time. Consider subscribing. And it has about 2,300 subscribers. 2,000 subs and 300. And also my hobby is animating or gaming or game creating, maybe sometimes, or later on after I finish an animation project. Jadi dia udah ada beberapa project buat bikin game gitu. Jadi kadang sendiri, kadang dia kolaborasi sama teman-temannya di luar negeri. Ada acara bareng anak-anak. Tadi sudah tampil lagi. Boleh ya. Dia udah biasa. Sudah tampil. Sebenarnya untuk inspirasi juga. Benar. Mereka itu bermotivasi. Iya. Okay, so the first question is why did you make this village or something? Why did you like it? Tahun pembuatannya. Alasan utama itu kita ingin memberikan tempat tinggal, tempat tinggal supaya mereka bisa beraktivitas sebagai manusia ya. Karena selama ini mereka beraktivitas tuh di luar di tanah orang. Jadi ke penduduk liar gitu ya? Ya kayak gitulah ya. Nah, sekarang kita mungkinkan supaya mereka lebih bermartabat, lebih mempunyai nilai-nilai kemanusiaan lah. Iya. Bermasyarakat lah ya secara umum. Ya, kalau dulu kan dia terisolasi. Iya. Sendiri. Tapi mereka udah muslim dulunya itu. Udah muslim, tapi gitu. tidak dibina. Masya Allah. Jadi karena mereka hidupnya itu nomaden ya, terpencar-pencar,
Lalu kita kumpulkan di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pembinaan. Oh iya. Pembinaan akidahnya, pembinaan mental spiritual, juga sekaligus juga kita memberikan pembinaan mengenai skill. Ya. Jadi kepada aspek pemberdayaan lah ya. Nah, itu alasan utamanya kenapa dia harus tinggal di sini. So my second question is, like, what is your planning for the future of this village, like the planning? Rencana ke depan ya? Ya. Insya Allah kita akan bangun di sini nanti rencana ke depan nih. Ada 2 program ya, program jangka pendek dan program jangka panjang. Jangka pendeknya ini kita melakukan pembinaan nih, pembinaan spiritualnya. Misalnya ada pengajian-pengajian buat Rutin ya. Rutin buat bapak-bapak, ibu-ibu, Buat anak-anak juga ya. anak-anak. Iya. Pendek ya. Supaya mereka ini mengerti agama, mengenal agama, dia bisa sholat ya, baik dia mengerti tentang kebersihan dan sebagainya. Oh iya. Nah, itu jangka pendek. Nah, kalau bicara program jangka panjang, kita akan membangun di sini nanti pesantren entrepreneur tahfiz Quran. Mana lokasinya? Itu di sana. Oh, di sana Kak, di sana Kak. Ya. Mau ke sana sih bisa sih, mau ke sana. Nah, itu di situ rencananya menjadi tempat untuk pendidikan para santri muda yang dididik untuk menghafal Al-Quran itu jangka panjangnya. Nah, selain dididik menjadi hafiz Quran, juga mereka diberikan skill, keterampilan, terutama sih keterampilan yang berkaitan dengan perkantoran. Ya. Oh gitu. Misalnya dia memahami tentang dunia properti, jadi marketing, jadi administrasi KPR ya, jadi legal ya. Nah, itu 3 hal ini nanti mereka akan diberikan pengertian atau pengetahuan. Ketika mereka sudah jadi hafiz, ya, mereka tentunya ketika terjun ke masyarakat punya 2 ilmu. Ilmu hafiz Qurannya di pinter, insya Allah bermanfaat buat masyarakat. Yang kedua, dia punya pengetahuan mengenai dunia usaha, begitu. Ya, tidak hanya soal marketing juga. Ya, pokoknya semua menguasai juga mengenai teknologi media juga kan diajarin. Betul. Yes. So you can take part here to teach the kids here, ya. Nanti Nicholas bisa bantu juga untuk bikin ngajarin animasi. Nah, itu penting. Ngajarin untuk bikin game apa segala macam. Okay. And my third and last question is, how did the people from like the Baduy, like they become a Muslim? Like, what is the reason? Kenapa tuh ceritanya kata itu mereka Muslim, ya. jadi Muslim kebanyakan. Ya, jadi gini ceritanya, dulu mereka ini kan sebelumnya jadi Muslim, mereka adalah warga Baduy. Ya, Baduy itu ada 2, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, ini 2 Baduy ini tuh berbeda tuh soal adat ya. Kalau Baduy luar itu agak longgar ya. Dia misalnya ya sudah misalnya tuh kadang-kadang dia itu pakai sendal ya. Udah boleh dulu ya. Boleh. Terus kadang-kadang kalau dia capek jalan kaki, naik motor, naik mobil, Pak. Sebetulnya menurut adat Baduy ya boleh. Nah, kalau Baduy dalam tuh semua tuh aturannya sangat ketat. Ya. Tidak boleh punya lampu, penerangan, listrik, mandi pun juga nggak boleh pakai gayung. Oh gitu. Nggak boleh, harus pakai apa? Pakai batok kelapa atau pancuran. Ya, masak tidak perlu pakai kompor gas ya. Pokoknya emang berbau teknologi modern. Enggak ada itu. Yang bersentuhan dengan dunia modern kayak HP kan, sedotan itu nggak boleh. Di Baduy dalam ketat. Tapi ke Baduy luar itu agak longgar. Longgar artinya ada juga orang yang sudah misalnya nih mandinya pakai gayung. Kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau ketahuan itu dibuang, dimusnahkan. Kadang-kadang suka ada sweeping adat.
Barang-barangnya itu kalau ada disingkirkan. disingkirin ya. Misalnya rumahnya ada kasur, tuh Oh, nggak boleh kasur juga ya. gayung, kompor gas kan, nah udah dibuang semua, dimusnahkan. Nah, jadi mereka ini yang kebetulan mereka sudah tidak nyaman dengan budaya seperti itu, ya, dia keluar. Dia keluar itu dalam arti dia keluar bener. Sudah tidak lagi dia bawa aset harta yang ada di dalam. Jadi hanya bawa pakaian doang deh. Atau dia keluar karena misalnya nih dia kawin sama penduduk luar lokal ya, itu Anda harus hijrah. Atau juga ada kena hidayah. Oh, ada yang dapat hidayah. Ada keluar azan, dia bingung, ada sholat berjamaah, dia pengen kan Idul Fitri gitu kan, dia tertarik, lalu dia bersahadat. Nah, ketika dia bersahadat, nah itu kan tempat tinggal. Ya kan, nah itu akhirnya dia jadi muslim. Jadi jadi muslim karena hidayah, karena memang sudah nggak nyaman dengan budaya, atau dia misal perkawinan dengan penduduk lokal. Nah itu tadi berijak ke sini ya, artinya berbaur, cuman rumah nggak punya. Nah kita nih yayasan nih, Yasmui, membangun Yasmui ya ini ya. Nah ini Yasmui singkatan ya, Yayasan Spirit Spirit ya. Oh, S-nya. Membangun ukhuwah Islamnya, Masya Allah. Ya. Ini luar biasa banget ini Pak Dokter. Ide-ide kayak gini mungkin juga bisa diterapin juga di wilayah lain ya, gitu ya. Kita ciptakan satu lingkungan buat mualaf yang memang tercecer gitu kan, buat dapat pembinaan gitu kan, terus juga diberdayakan dari potensi alamnya dan dari potensi minat bakatnya masing-masing. Ini ada question for Pak Dokter. Any question? That's it. So say thank you to the Cukup. Thank you.